Nyuwun sewu Ki Dalang Kartokusumo, saya penasaran kok bisa tahu opa kami. Tanya Dunchan. Mas Dunchan cucunya siapa? Ki Dalang Kartokusumo balik bertanya. Saya cucunya Opa Arianto Pratomo, kalau Eiji cucunya Oma Adriana Pratomo, Yoshua cucu menantu Adrian Pratomo, kalau Javier cucunya Adinda Pratomo. Kok Ki Dalang kenal opa kami? Tanya Eiji penasaran. Kenal lah, wong saya kecil dulu sering main dengan Mas Adrian dan Mas Arya. Mereka sudah besar-besar saya masih imut. Tapi saya tidak menyangka cucu kedua mas saya malah jadi bule dan cakep-cakep begini. Saya bule karena ayah saya orang Inggris, senyum Dunchan. Berarti kamu putranya Yuna ya? Betul, tapi benar saya tidak mengira bahwa Bu Safitri, harusnya Mbak Safitri ya, adalah cucunya Mas Adrian. Kalau mengingat galaknya, mirip dengan opanya. Mas Adrian itu orangnya lurus, sama dengan Pak De Arga. Kalau ada yang melenceng sedikit saja, Wuwi bisa habis. Keke Ki Dalang Kartokusumo. Tampaknya kalau besok Ki Dalang Rawuh datang, bakalan ramai deh. Celetuk Yoshua. Lo memang acaranya Midodareni-nya di mana dan kapan? Halaman rumah Opa Adrian di manahan di hari Jumat. Kediaman keluarga Pratomo Jumat siang. Safitri melongo ketika bagian dekorasi merubah tampilannya menjadi sebuah panggung yang berada di halaman sudut. Ini apa-apaan ada panggung begini? Memang pada pesan organ tunggal? Tanya Safitri ke para tukang di sana. Enggak tahu mbak, tapi kami memang disuruh begini. Safitri hanya mengerenyitkan dahinya. Siapa juga yang kasih perintah? Safitri, ayo masuk. Kamu itu lagi dipingit. Enggak boleh kelihatan Jaehyun. Teriak Andira. Mom, itu ada panggung. Awas kalau pada pesan dangdut, organ tunggal atau koplo-koploan. Omel Safitri. Enggak ada koplo-koploan, adanya koprol. Sudah kamu masuk. Perintah Andira. Siapa sih yang nyuruh bikin? Sudah enggak usah ngomel-ngomel nanti cantiknya hilang. Kamu di kamar saja sama Miki dan Rea sana daripada ikutan rempong. Perintah Andira ke putrinya. Safitri pun menurut lalu masuk ke dalam kamarnya sedangkan kamar Midodareni dibuat tersendiri karena banyaknya barang di kamar gadis itu. Kenapa kamu? Tanya Miki yang masih asyik membuat desain pekerjaannya di Tokyo di atas iPad. Bingung ada panggung di pojok. Curiga aku kalau si pianis Durjana pesan dangdut koplo. Sungut Safitri. Hah, masa malam Midodareni ada dangdut koplo? Kak Eiji cari matilah kalau gitu, bisa digantung sama Om Alex, kekeh Rea. Awas kalau memang iya. Safitri tampak geram mengingat panggung yang baru dibangun itu. Rea dan Miki hanya saling berpandangan sembari tersenyum karena tahu itu panggung untuk apa. Malam Midodareni, Safitri benar-benar dipingit di dalam kamar dan tidak boleh keluar selama Jaehyun datang ke rumahnya. Gadis itu hanya bisa melihat dari ponselnya hasil dari video call Masayuki. Ih gantengnya calon suami aku, gumam bu guru cantik itu. Bestie, seru Anita dan Imelda yang datang ke kamar Safitri yang sudah dihias dengan nuansa putih dan peach. Hi, akhirnya datang juga. Gue manyun nih sendirian, ucap Safitri yang sudah berdandan Jawa lengkap dengan sanggul dan kebaya kutu barunya yang berwarna peach. Ya ampun, kasihan laki lu. Dikerjain habis-habisan sama saudara-saudara lu yang nggak punya akhlak. Adu Imelda yang tahu beberapa sepupu Safitri karena pernah bertemu di Jakarta. Please jangan sampai opa nangis, doa Safitri yang mendapat keplakan dari Anita. Lagi diselamatkan sama Mas Damar dan Dr. Erik, ucap Anita. Ah syukurlah, aku tidak terbayang kalau opa sampai harus memberikan tendangan tanpa bayangan karena merasa terpojok. Imelda dan Anita melongo, lu kira Jet Li jadi Wong Fei Hung. Omel Imelda sebal. Tak lama Kirana Putri masuk bersama dengan Andira Pratomo untuk melihat Safitri karena tradisinya begitu. Hanya ibu pengantin pria yang memeriksa apakah gadis yang dipingit itu benar calon pengantin wanita yang hendak menikah besok. Setelah berbasa-basi sejenak, Kirana pun keluar bersama Andira. Dan Safitri mendengar acara makan malam pun dimulai usai acara pembacaan Catur Weda oleh Reza Pratomo ke Kim Jaehyun. Duh, itu ada panggung di depan buat apa nih? Tanya Safitri saat Anita datang membawa makanan. Buat wayang kulit, jawab Anita serius. What, wayang kulit? Seru Safitri tidak percaya lalu mengintip dari jendela kamar Midodareni yang langsung menghadap ke panggung di halaman rumah. Gadis itu melongo melihat layar putih sudah terkembang dan para rombongan gamelan sudah ready. Siapa yang punya ide manggil dalang wayang kulit? Gumam Safitri. Akulah, sama De dan Javier sih, keke Eiji di pintu kamar Safitri membuat Safitri menoleh. Serius, Safitri menatap Eiji.
Jadi bukan organ tunggal atau dangdut koplo. Enggak iya, enak saja, asal kamu tahu, kidalangnya itu kenalan Opa Adrian dan Opa Arianto. Tuh sekarang lagi pada heboh reunian, ucap Eiji sambil memperlihatkan live video antara Adrian dan Arianto tampak asyik mengobrol dengan pria berbaju beskap. Lo Mas Eiji, sapa Imelda yang sempat bertemu saat kuliah dulu. Halo Imelda, jaga Savitri, iya, aku masih ada urusan. Eiji pun keluar kamar sepupunya. Dan tepat jam 9 malam usai makan malam dan Jaehyun beserta keluarganya pulang ke rumah mereka, acara wayang kulit pun dimulai. Para keluarga besar klan Pratomo langsung menempati di kursi dan sofa serta karpet-karpet tebal yang sudah ditata untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit. Bahkan para tetangga dan orang-orang yang kebetulan sedang berada di sana, ikut menyaksikan. Savitri sendiri usai berganti pakaian, ikutan menyaksikan dari teras agar tidak terlihat oleh Jaehyun karena pasti pria itu juga menyaksikan dari kamarnya yang di lantai 2. Lakonnya apa Bang Yoshua? Tanya Savitri penasaran. Savitri, iya mas. Lakonnya apa? Savitri, jawab Yoshua. Ih beneran nanya. Savitri tampak cemberut. Itu lakonnya, Savitri. Savitri menoleh ke Imelda. Mel, kamu pengen tahu kan cerita Savitri? Tuh lagi dimainkan kalau kamu mau tahu. Acara wayang kulit itu tampak meriah dan Savitri menangis terharu atas surprise yang diberikan oleh para sepupunya. Ini kejutan yang sangat indah, ucap Savitri usai acara wayang kulit itu selesai sambil menangis di depan para anggota keluarganya. Para sepupunya saling memeluk calon pengantin itu, malam midodareni. Jaehyun beserta dengan keluarganya dan asistennya Yuda, beberapa manajer bahkan Pak Harto si supir datang ke rumah Savitri. Karena keluarganya di Seoul tidak banyak apalagi ayah dan ibunya anak tunggal, jadi otomatis keluarga Kim meminta kerabat yang meskipun tidak berhubungan darah, ikut dalam acara sakral ini. Pagi tadi sudah diadakan acara pengajian yang dilakukan di rumah Savitri sedangkan Jaehyun hanya bisa menyaksikan dari seberang rumahnya. Selanjutnya diadakan acara siraman yang tidak terlalu pakem karena Savitri tidak mau opa dan omanya kelelahan meskipun mereka tampak bahagia. Dan malam ini Yoshua sudah mewanti-wanti Jaehyun untuk makan terlebih dahulu karena di tempat Savitri, calon pengantin pria tidak boleh makan hanya minum air putih segelas saja. Karena rumah mereka berhadapan, jadi rombongan itu pun langsung sampai dan Jaehyun tersenyum ketika melihat di halaman sudah ada panggung wayang kulit. Pria tampan itu pun tersenyum simpul sudah tahu kalau gadisnya bakalan terkejut. Jaehyun dan Savitri sama-sama disita alat komunikasinya jadi selama 3 hari ini mereka tidak saling berkomunikasi. Assalamualaikum, sapa Kim Yang Ji ke keluarga besar Savitri membuyarkan lamunan Jaehyun. Waalaikumsalam, balas Reza Pratomo yang langsung bersalaman dengan calon besannya. Para rombongan keluarga Jaehyun pun meletakkan beberapa barang seserahan yang sudah disiapkan oleh Kirana Putri. Beruntung calon menantunya bukan tipe yang ribet karena sebelumnya sudah memberikan daftar warna dan brand favoritnya baik baju, pakaian, sepatu, tas, make up dan parfum. Para ayah saling berbicara acara penyerahan seserahan dan kemudian diadakan acara tantingan yaitu orang tua pengantin pria akan mendatanginya kemudian menanyakan kembali kemantapan hatinya dalam berumah tangga kemudian menerima lamarannya. Setelahnya, pengantin perempuan akan dengan ikhlas dengan keputusannya kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua. Dalam acara ini, pengantin wanita memang dilarang keluar dari kamarnya. Setelah kedua calon pengantin sama-sama mantap untuk melaksanakan ijab kabul besok, maka acara selanjutnya adalah pembacaan catur weda. Hal ini merupakan nasihat atau wejangan yang disampaikan ayah dari calon pengantin perempuan kepada calon pengantin laki-laki. Isi dari wejangan ini sendiri diantaranya. Hangayomi di mana pengantin pria akan dinasehati untuk mengayomi dan melindungi istrinya dengan sepenuh hati. Sama halnya ketika orang tua melindungi anaknya tanpa pamrih. Handayani nasihat kepada pengantin pria untuk mencukupi segala kebutuhan istrinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga sendiri akan kekal karena kepala keluarga dapat mensejahterakan istrinya. Hangayomi atau kenyamananlah yang kemudian dapat membuat pasangan memiliki rasa cinta yang tiada habisnya. Hanganti adalah di mana laki-laki harus bisa menjadi pemimpin bagi keluarganya, yang nantinya akan menyetir semua perjalanan. Pria kemudian harus menuntun atau memimpin rumah tangga bersama anak-anak dan istrinya. Jaehyun dengan serius mendengarkan permintaan Reza yang tampak terharu karena sebentar lagi putrinya akan dipinang oleh laki-laki pilihannya. Meskipun Reza sudah mantap menerima Jaehyun tapi perasaan kehilangan putrinya yang sudah dirawat sejak lahir hingga dewasa sekarang ini, tetap saja ada. Mas,
Ojo mewek to, jangan nangis dong, bisik Andira yang melihat Reza mengusap matanya usai membacakan Caturweda. Tentu saja para tamu tertawa maklum. Meskipun Reza dikenal pengusaha bertangan dingin, tapi jika berhubungan dengan keluarganya, dia pasti tampak rapuh. Om Reza, Papa. Saya berjanji pada Papa dan Mama bahwa saya akan mematuhi permintaan Papa dan Mama untuk selalu sayang, cinta, melindungi dan menghormati Savitri seperti rasa saya pada Momi. Karena jika saya berani menyakiti Savitri, bukan Papa saja yang bisa menghajar saya tapi Momi saya pun bakalan mencincang saya. Kata Momi, itu hak prerogatif seorang ibu, ucap Jaehyun. Jae, enggak gitu jugalah. Protes Kirana, kan Momi suka begitu bilangnya kalau aku nakal, cengir Jaehyun ke arah ibunya yang membuat para sepupu Savitri tertawa. Tenang Jaehyun, kita juga sama. Jadi welcome to the club. Gelak Eiji. Our moms itu memang badas. Eiji, tegur Alex Reves yang langsung membuat pianis itu diam. Jadi besok acaranya di Lor'in jam 8 ijab kabulnya dilanjutkan acara resepsi. Begitu Pak Reza, tanya Kim Yang-ji. Betul Pak Kim, karena acara inti sudah selesai, monggo para tamu undangan menikmati hidangan makan malam tapi tidak untuk Jaehyun ya. Tidak boleh makan sama sekali, senyum Andira. Iya Mama, untung aku sudah makan di rumah, cengir Jaehyun. Asteris. Masya Allah, Kartokusumo, seru Adrian begitu melihat Dalang yang akan mendalang di rumahnya. Apa kabar Mas Adrian? Sapa Ki Dalang Kartokusumo sambil memeluk Adrian. Lama banget kita tidak bertemu. Kartokusumo, sapa Arianto yang sekarang harus duduk di kursi roda karena kesehatannya. Mas Arianto, Jack kelingan wae, masih ingat saja kekeh Dalang Kartokusumo. Kelinganlah. Codet ning alismu kuwising dari ciri khasmu, bekas luka di alismu itu yang menjadi ciri khas kamu, senyum Arianto. Pak Kartokusumo, sapa Rudi Akandra saat melihat Dalang yang sempat manggung di gedung perusahaannya. Wah Pak Rudi, saya baru tahu kalau anak bapak cakepnya kayak gitu, gelak Ki Dalang Kartokusumo. Apalagi saudara-saudaranya, Mas Adrian, Mas Arianto, rak nyono nek putumu bentukannya paripurna ngunu, tidak menyangka kalau cucumu wujudnya paripurna begitu. Bibite sing apik, bibitnya yang apik, balas Adrian. Tapi putumu sing ayu dewe, sing dadi guru, nurun kowe galakelan lurus tapi cucumu yang cantik sendiri, yang jadi guru, nurun kamu galaknya dan hidup lurusnya, puji Ki Dalang Kartokusumo. Sangar Mbak Savitri kuwi. La kowe arep ndalang, lakone opo, kamu mau ndalang. Ceritanya apa? Tanya Adrian. Savitri, para opa dan Rudi Akandra melongo. Savitri. Pasto. Cerita cinta Savitri karo Setiawan kuwi romantis tenan. Calon bojone jenenge Setiawan dudu, calon suaminya namanya Setiawan bukan. Ki Dalang Kartokusumo celingukan mencari calon suami Savitri. Untungnya bukan, calonnya namanya Kim Jaehyun, campuran Korea Indonesia dan ternyata dia isokromo inggil sitik, sedikit keke Adrian mengingat saat lamaran yang membagongkan. Asteris, nggak boleh minta lo Jae, ucap Eiji sambil memamerkan nasi liwet khas Solo. Nggak bakalan, Ji. Pokoknya nggak boleh. Ail Eiji yang membuat Jaehyun melengos. Kamu yakin mau nikah sama adikku Jae? Tanya Panji. Lah kok malah baru ditanyakan sekarang? Jaehyun tampak panik. Yakinlah. Semoga hiden gemmu selamat sampai tujuan. Kagak kena tendang mengingat si guru barbar itu hobinya menendang seenaknya. Gumam Eiji sambil makan yang langsung mendapatkan pelototan para sepupu prianya. Loh, aku hanya mengatakan apa adanya kan? Coba tanya Bang Yoshua, Bang Neil yang urus kasusnya si guru satu itu. Berapa hidden gem yang sudah jadi korban keganasan dengkul Savitri? Perasaan cuma satu deh, ucap Yoshua. Yang ketahuan, yang kagak, balas Eiji Durjana. Kagak usah dikomporin deh Ji. Hardik Duncan, tahu nggak, aku tuh kemarin usul lakonnya wayang kulit buat Savitri tapi sama Duncan, malah dikeplak, aduh Eiji. Lah kamu usulin apa? Tanya Mamoru. Lakonnya Abimanyu gugur, padahal bagus loh ceritanya. Kamu doain saya mati, Eiji Adipramana Reves. Sebuah suara bariton dengan nada dingin membuat Eiji membeku. Om Abi, cengir pianis itu dan tampak Abimanyu Giandra menatap tajam ke keponakannya dengan wajah judes.